got so motherfucking design on right now. Saya akan menjelaskan mengenai 5 level of prevention atau 5 tahap dalam pencegahan. Mata kuliah Dasar Administrasi Kesehatan. Baik, adapun 5 level of prevention. Yang pertama itu ada health promotion atau biasa disebut promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, air limbah, rekreasi, sex education, persiapan memasuki kehidupan pranikah, dan persiapan menopause. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Adapun contoh-contoh dari health promotion. Yang pertama itu ada penyediaan makanan sehat cukup, kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua ada perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, dan air limbah. Yang ketiga ada pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, ada specific protection atau biasa disebut dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya. Oleh karena demikian, perlindungan khusus ini juga dapat disebut dengan kekebalan tubuh. Adapun contoh-contoh yang akan saya sebutkan, yang pertama itu ada vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua ada isolasi penderitaan penyakit menular. Dan yang ketiga, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Penyakit menular. Dan yang ketiga, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Yang ketiga, ada early diagnosis and prompt treatment atau biasa disebut dengan diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat merupakan langkah-langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Tentu saja sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit, agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Adapun contoh-contoh dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit, sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Yang kedua, ada pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya menular. Dan yang ketiga, ada mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan sesuatu penyakit atau suatu penyakit. Yang keempat, ada disability limitation atau biasa disebut dengan pembatasan kecacatan. Nah, karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakit. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau ketidakmampuan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan juga diperlukan pada tahap ini. Penanganan secara tuntas pada kasus-kasus infeksi organ reproduksi mencegah terjadinya infertilitas. Nah, adapun contoh-contoh yang saya sebutkan yaitu seperti meminum obat yang diberikan oleh dokter secara teratur sampai habis. Yang kelima atau yang terakhir
adalah rehabilitation atau rehabilitas, yang dimana tahapan rehabilitas merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan, ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Apalagi kalau suatu penyakit sampai menimbulkan cacat kepada penderitanya, maka tahapan rehabilitasi ini bisa dibilang tahapan yang menentukan hidupnya ke depan akan seperti apa nantinya. Adapun contoh-contoh dari rehabilitas, ada rehabilitas fisik yang dimana memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya. Seseorang yang kecelakaan atau patah kakinya perlu mendapatkan rehabilitasi dari kaki yang patah ini sama dengan kaki yang sesungguhnya atau pemasangan kaki palsu. Yang kedua ada rehabilitas mental yang dimana bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan, seringkali bersamaan dengan terjadinya cacat badaniah, muncul pula kelainan-kelainan atau gangguan mental. Untuk hal ini, bekas penderita perlu mendapat bimbingan kejiwaan sebelum kembali ke dalam masyarakat. Yang ketiga ada rehabilitas sosial atau vokasional, yang dimana penderita menempati suatu pekerjaan jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Dan yang terakhir adalah rehabilitas aestesis, yaitu usaha rehabilitasi aestetis perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan, walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya itu sendiri tidak dapat dikembalikan, misalnya penggunaan mata palsu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan 5 level of prevention. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada dosen yang memberikan materi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.